Panggilan-Mu dalam hidup kami, memberi kami kepastian, keselamatan. Terima kasih selama kami tinggal di dunia sebelum kami kembali ke sorga. Tuhan memproses hidup kami dan membawa kami pada suasana sorga di bumi ini. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, keluarga kami seperti di sorga, kesehatan kami seperti di sorga, keuangan kami seperti di sorga. Semua berkat yang Tuhan sediakan berlimpah di dalam Kristus Yesus. Dan biar semua janji-janji yang Tuhan sediakan itu boleh digenapi dalam hidup kami. Jika kami belum menggenapi janji-janji firman-Mu, biar hari ini kami boleh belajar berfirman bagi kami, dan biar itu boleh menjadi rema pribadi demi pribadi dan mengubah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan sampaikan sampai jam 25 menit. Berarti 8 lewat 8.30 bisa. 8.30 boleh. Oke. Habis itu tanya jawab sampai jam 9 maksimum. Ya. Nanti pas jalannya jawab, istri saya akan ikut menjawab. Ya. Temanya adalah keluarga sehat, keluarga bahagia. Oke, disingkat lagi keluarga bahagia dan sehat. Kenapa? Bahagia itu sehat. Atau sehat itu bahagia? Kalau ada ayatnya adalah yang ada ayatnya bahagia itu sehat, jadi kan hati gembira obat yang manjur gitu ya. Jadi oke. Nah, filenya panjang banget ya, 1,5 jam juga nggak selesai, itu file seminar. Jadi nanti saya sampaikan beberapa bagian saja. Kalau mau difoto boleh, itu adalah WA saya pribadi, bukan sopir, bukan sekretaris, bukan asisten ya. Jadi Anda bisa follow up lanjutan mau bertanya ya di WA itu. Bahkan saya undang nanti kalau mau masuk WA grup kesehatan, karena memang saya sekarang ya, dari tahun 98 sampai 2019 saya fokus pada keluarga. 2019 sampai sekarang ada tambahan tugas dari Tuhan, yaitu ngajar kesehatan ya. Ngajar olah nafas, olah hati, olah pikir, kayak yoga, tadi ganti namanya body stretching. Dan mereka yang darah tinggi lepas obat, insomnia lepas obat, autoimun berapa puluh orang sembuh lepas obat ya. Nyung pisang kanker nggak perlu kemo, radiasi sembuh. Ada 60.000 orang yang sekarang ini belajar dari saya mengenai olah nafas, berhati, olah pikir dari 50 negara lebih, tapi semuanya orang Indonesia. Ya, kalau mau gabung silakan. Di tempat yang lain belajar olah nafas itu satu modul 1 juta. Saya berikan gratis sampai Anda selesai. Ya, sampai sehat, sampai dipanggil Tuhan nanti. Ya. Nah, itu nama WA saya. Oke. Sehat roh, jiwa dan tubuh. Tapi firman Tuhan itu berkata begini. Aku berdoa supaya kau sehat dalam segala sesuatu sama seperti atau jika. Sama juga ya, sama seperti itu boleh diganti dengan jika. Jiwamu baik-baik saja. Nah, sekarang siapa di sini yang belum menikah? Angkat tangan. Jadi ayatnya mengenai kesehatan semuanya saya sambungkan ke keluarga. Siapa yang belum menikah? Wah, yang di sana pastilah. Ya. Oke, yang di sini yang belum menikah ya. Oh ya. Yang belum menikah itu aku lihat wajahnya tuh senang gitu loh ya. Kenapa? Penuh pengharapan ya, mencari cinta ya. Yang sudah menikah, angkat tangan, penuh penyesalan ya, penuh penderitaan. Jadi ada jurnal namanya Honeymoon Effect, itu melaporkan orang pacaran sampai bulan madu itu sehat-sehat, dan orang menikah itu penyakitan semuanya. Jadi ada profesor dokter John Kabat-Zinn, saya belajar olah nafas dari dia. Zaman dulu tuh olah nafas tuh belajar ke padepokan, gurunya dukun, di kaki gunung gitu ya. Sekarang ini profesor, PhD, dokter, researcher, seminarnya di kampus, di universitas, di Harvard, di MIT, karena John Kabat-Zinn itu adalah kepala klinik di Fakultas Kedokteran dari MIT. Lalu Wim Hof itu orang Belanda, orang umum. Tapi karena begitu banyaknya, followernya 6 juta yang sembuh atau berapa tahun 100.000. Sklerosis, autoimun, kanker segala macam sembuh, akhirnya banyak PhD, researcher, dokter Patricia Garbang, dokter Dietrich Klinghardt, dokter Stan Engberg, karena berhasil Google nama-nama ini atau YouTube-nya atau Instagram-nya followernya semuanya jutaan, mereka membahas mengenai metode Wim Hof. Nah, yang bisa nyambung dengan hari ini adalah yang John Kabat-Zinn, karena dia profesor, dokter dan lebih ke psikiatri juga. Maka kenapa orang yang menikah banyak yang sakit? Sampai ada jurnalnya namanya Honeymoon Effect. Jadi orang pacaran itu sehat-sehat, lalu orang menikah itu penyakitan semuanya.
Karena pernikahan itu ternyata sumber kebahagiaan, betul, di bulan madu, madunya habis tinggal lebahnya, ya kan? Nah, akhirnya pernikahan itu sumber stres. Yang hati gembira itu obat yang manjur, kata Alkitab. Oke, nanti kita tayang ya. Sekarang tapi kenapa sih kok kesehatan itu berhubungan dengan mental atau dengan jiwa? Dan jiwa itu sangat erat berhubungan dengan keluarga. Karena apa yang bikin bahagia, apa yang bikin luka hati? Ya yang paling banyak interaksi. Kalau Anda tuh kecewa dengan pendeta, pindah gereja aja, nggak dosa kok. Yang penting jangan pindah Tuhan. Anda tertekan, stres karena bos di kantor, pindah gereja aja. Tapi kalau Anda stres karena suami istri, mau pindah kemana? Ya kan? Wah, akhirnya Pak Jarod saya betul-betul nggak kuat, Pak. Saya nggak kuat, Pak. Saya nggak kuat, Pak, menikah sama setan seperti itu, Pak. Yang belum menikah tapi nggak mengerti arti kalimat saya ya. Tapi yang sudah menikah, coba kalau Anda tuh lihat pasangan gitu ya, dalam hati loh ya, nggak usah ngomong sekarang ya, lihat pasangan itu dalam hati ngomong apa sih? Model itu loh, model itu loh, model itu loh. Ada yang pakai itu model itu. Setan. Jadi kata terakhirnya tuh setan gitu. Jadi ya itulah yang bikin sakit saudara ya. Karena ya suami pulang aja mahnya udah kambuh. Atau digampar, atau ditendang, atau dibentak-bentak. Siapa di sini pengusaha? Angkat tangannya entrepreneur. Kayak saya pengusaha ya. Pengusaha itu ngadepin debt collector itu gampang banget lah. Debt collector itu bahaya. Anda utang berapa? 10 juta? Bayar aja 10 juta. Udah, habis itu jangan ngopi bareng. Jadi debt collector itu nagih cuma sekali, utangnya dibayar, selesai nagih. Istri itu nagih seumur hidup loh. Makanya ada pengusaha yang hebat, sukses luar biasa. Apa rahasia sukses Bapak? Oh, kalau saya ada masalah yang besar, saya buka dompet saya, tak lihat foto istri saya. Iya, ada yang berkomentar. Di balik lagi hebat, ada wanita luar biasa. Tapi pengusaha itu bilang begini, enggak begitu sih loh. Maksudnya, kalau saya menghadapi supplier yang kurang ajar, buyer yang kurang ajar, dia pelanggan kurang ajar, sebelum menghadapi mereka, saya buka dompet saya lihat foto istri saya. Dan saya berkata, yang satu ini ya, aku sanggup berani. Yang lain enteng. Yang lain enteng. Ya, itu sedikit sebelum cerita mengenai pernikahan. Ya. Nah, tapi kenapa kok masalah jiwa itu, kebahagiaan itu berhubungan dengan kesehatan? Ya karena adanya sistem hormonal, kelenjar endokrin, di mana satu kelenjar endokrin itu bisa memproduksi beberapa hormon. Hormon apa sih yang terkenal aja lah? Ya masalah akibat hormon banyak banget ya. Kalau kita gembira maka endorfin, kita merasa diterima, namanya serotonin, cinta kasih, ya melatonin, oksitosin, terangsang, dopamin. Itu kan semuanya hormon-hormon yang bagus. Googling aja hormon kebahagiaan penopang kesehatan. Satu hormon bisa menopang 4-5 organ. Tapi kalau kita marah, kortisol, takut, sitokin. Sitokin terkenal zaman COVID. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa takut, apakah kamu bisa menambah sejengkal hidupmu dengan kekhawatiranmu? Menambah sejengkal itu nggak bisa, artinya mati. Takut lebih cepat mati lagi. Karena waktu khawatir, takut, ternyata tubuh kita produksi namanya sitokin. Ketakutan luar biasa, ya badai sitokin. Imunnya langsung drop. Dia menyerang hormon IgE, hormon imunitas. Jadi Alkitab itu ilmiah sekali. Kalau gembira, endorfin itu kan endogenesis morfin. Morfin itu painkiller. Endogenesis itu diproduksi oleh tubuh sendiri, nggak ada kontradiksi, pasti cocok. Dan hati gembira obat yang manjur. Namanya manjur, semua penyakit bisa sembuh. Kalau nggak sembuh, robek aja Alkitabnya, buang bagian amsal. Jadi pasti sembuh namanya manjur kok. Jadi sembuh itu gampang banget, sehat itu gampang banget. Yang susah itu gembira. Gimana gembira Pak? Suami kayak setan Pak. Gitu kan. Jadi bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan, sepanjang malam dikro setan, ya kan? Itulah yang bikin stres. Begitu stres, kepahitan, kecewa, marah, itu hormonnya negatif semuanya. Anda masuk ke Google aja, masuk ke YouTube aja, lihat sistem imun darah. Saya terangkan dengan bahasa sederhana bahwa semua nutrisi itu bahan baku untuk bangun rumah kesehatan. Semuanya udah beli bahan baku yang bagus, kayak keramik yang 2 juta, plafon yang 5 juta. Kalau nggak ada tukangnya, nggak ada di rumahnya. Tukang itu enzim, itu kayak katalisator. Tapi ada tukang, ada mandor, yang namanya miring dibongkar lagi. Mandor itulah hormon modulator.
Lalu hormon apa dalam tubuh Anda? Anda marah, kortisol, kecewa, epinefrin. Itu bukan mandor, itu preman, bahan baku dibuangin. Tegel bawa pulang, dia rumahnya nggak jadi-jadi, nggak sehat-sehat. Makan suplemen mahal-mahal dibuang jadi BAB. Karena yang ada di tubuh Anda preman. Tapi kan kita tuh gembira, gitu ya. Jadi sembuh tuh gampang banget, yang susah tuh gembira. Gimana bisa gembira? Udah Pak, suami muka Pilatus, urapan Herodes, tinggal aku Pontius Pilatus. Ibu punya suami seperti Pontius Pilatus. Ibu pasti punya karakter seperti Tuhan Yesus yang menderita di bawah pemerintahan. Jadi pernikahan itu bagi yang belum menikah, alangkah indahnya. Yang sudah menikah, alangkah kebesarannya. Akhirnya nggak kuat, Pak Jarod saya nggak kuat Pak. Boleh nggak saya menikah lagi Pak Jarod? Saya bilang boleh. Kalau Anda nanya saya bilang boleh. Belum Pak Jarod, pendeta lain bilang nggak boleh. Itu pendeta lain, ini pendeta Jarod saudara kita. Jadi boleh Pak Jarod? Boleh. Boleh, bener boleh. Saya nggak salah ngomong. Yang penting memenuhi syarat aja. Dan kita memberikan syarat nggak banyak-banyak, cuma satu. Kalau pasangannya sudah meninggal. Itu masalahnya apa? Dia nggak mati-mati Pak. Makanya yang belum menikah itu wajahnya penuh pengharapan. Awalnya punya pacar, malam minggu mandi lalu nyanyi, aku mau di sana, ya sampai lupa pacar ganti lagunya, aku mau tetap di sini. Itu bulan madu aja deh, mor gitu. Tapi 3 tahun menikah lagunya udah banyak perkara yang tak dapat mengerti. Bukan banyak berkata saudara. Gimana mau sehat saudara? Jadi bahagia itu sehat, bukan sehat itu bahagia saudara. Bahagia itu sehat, hati gembira kok banyak makmur. Yang ada ayatnya bahagia itu sehat. Keluarga bahagia kan sehat saudara. Keluarga bahagia, keluarga sehat, urutannya begitu. Itu banyak kesannya pas banget itu saudara. Lah 10 tahun menikah, dia sanggup, Yesus sanggup, tapi saya nggak sanggup. 10 tahun, 15 tahun menikah, pengen cerai nggak boleh, nikah lagi dia belum mati-mati. Lagunya apa dong? Hah? Saat tiada jalan. 5 tahun lagi belum mati, 5 tahun lagi belum mati. 25 tahun menikah, lagunya sedih banget. Aku berserah, kamu terserah. Terserah kamu dah, mau ikut konser kalau jangan capek ngajaknya. Nah terserah kamu lah, mau makan di meja tak taruh, kan dimakan ya udah terserah kamu. Terserah kamu lah, mau satu gereja apa enggak terserah. Udah capek ngomong apa, terserah aja. Makan apa Pak? Ya, terserah aja. Kok terserah terus ya? Cuma aktivis juga dianulir, terserah aja. Ya, kalau udah menikah 25 tahun tuh udah terserah aja. Singkat cerita aja. Kalau nikah 50 tahun lagunya apa? Hah? Nikah 50 tahun udah gak bisa nyanyi. Dia berbaring dan dinyanyikan. Kita membawa apapun juga. Oke, yang belum nikah. Yang belum nikah. Masihkah kau mau menikah? Apakah iman goncang hari ini? Loh, saya tuh berkata begini, mau mengatakan kepadamu, setidak-tidaknya jadi aku masih bersama-sama dengan engkau. Jangan lama lagi aku tidak bersama-sama dengan engkau. Ketika itu jadi, ingatlah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, jangan takut menikah yang belum menikah. Lihat pernikahan kami. Kami menikah 34 tahun. Lihat wajah kami. Ada kan ada penderitaan. Iya. Kami menikah dan kami bahagia, saudara. Kami menikah dan kami bahagia. Ya, makanya kami sehat. Karena semua hormon penopang kesehatan ini ada dalam tubuh kami. Saya 61 tahun, tapi kalau tes di timbangan digital metabolisme usia biologis 32 tahun. Kalau tes QRMA skor tubuh 91,5. Kalau pakai biomapca untuk ngetes kesehatan pembuluh darah jantung dan jantung minus 28, artinya lebih muda 28 tahun. Kalau Anda tes QRMA kesimpulannya berapa halaman? 5, 6, 7? Saya 1,5, dia cuma 1/3.
Jadi saya punya pembuluh darah, jantung, segala macam, hijau semuanya, pankreas hijau semuanya, fatty liver nggak ada hijau semuanya udah. Nah, saya bisa bikin Anda begitu, ya bisa, pasti bisa. Karena kita berkata bahagia itu sehat, hati gembira itu obat yang manjur. Makanya begitu patah semangat, tulangnya kering. Kekhawatiran bungkuknya badan, makanya makin menikah makin bungkuk. Khawatir anak belum punya pacar, khawatir anak belum nikah, khawatir anak sekolahnya gimana. Aduh, banyak kekhawatiran. Apakah kamu bisa menambah sejengkal hidupmu dengan kekhawatiranmu? Tapi apa yang bikin apa yang bikin banyak khawatir? Keluarga. Tapi kalau keluarga itu bahagia, diberkati Tuhan, sumber kebahagiaan itu ya keluarga, sumber kesembuhan itu ya keluarga. Maka kita perlu punya keluarga yang bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu membawa pada kesehatan. Hati gembira, obat yang manjur. Semangatnya patah, tulangnya kering, jepit saraf. Jadi banyak hal yang bisa terjadi ketika hati ini bermasalah. Karena manusia itu kan ada rohnya yang sudah baru, beres, mati masuk surga kalau terima Tuhan Yesus. Efesus 1:13, kalau kita menerima, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di mana materainya? Tidak, bukan. Anda kebanyakan nonton film akhir zaman. Materainya dalam roh kita, karena roh itu bersama dengan roh kita. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama roh kita. Roh Kudus adanya di roh kita. Roh kita bersama Roh Kudus mati. Roh Kudus bawa kita kepada Bapa. Tapi apakah Roh Kudus dalam roh kita itu bisa keluar sampai ke tubuh kita dan bikin tubuh kita sehat? Belum tentu, karena roh itu dibungkus sama jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Kalau pikirannya pikiran Kristus, perasaannya kasih Kristus, kehendaknya Bapa, maka Roh Kudus dalam roh kita bisa menembus jiwa sampai ke tubuh. Maka kesembuhan holistik yang saya ajarkan adalah bagaimana punya hati yang bersih, punya pikiran yang benar, punya kehendak yang baik. Maka ketika itu terjadi, kesembuhan terjadi seperti mujizat. Saya frozen shoulder, sembuh tanpa operasi. Saya sakit pinggang 2 lubang, di MRI, suruh operasi, enggak operasi juga. Istri saya 6 tahun yang lalu pakai kursi roda, di rumah pakai tongkat, di MRI, meniskusnya robek. Kita berdua pelayanan ke Mataram, hari Sabtu tak tinggal ke Solo, dia meneruskan khotbah, hari Minggu turun dari mimbar, gak bisa berdiri. Dikuatkan kursinya, masukkan kamar hotel. Pak Jarod, kamu dokter ya? Nggak usah, pelan nafas di bawah 2 aja, udah. Asal pelan nafas di bawah 2 tiap jam. Tidur, besok pagi terbang ke Jakarta, MRI, ya ketahuan. Meniskusnya robek. Anak saya 2 di Singapura dan sangat diberkati. Pak, mama dioperasi aja seperti saran dokter. Kami yang bayar. Bukan soal bayarnya, nak. Papa ngajar kesehatan tanpa obat, sehat tanpa obat, sembuh tanpa kambuh. Olah nafas, olah hati, olah pikir, olahraga, body stretching. Wah, anak saya marah. Pak, mama itu jangan dijadikan kelinci percobaan. Oh, enggak. Mama bukan kelinci percobaan, karena dia bukan kelinci. Mama itu istri percobaan. Jadi saya bilang sama istri, kita coba 1 bulan. Kalau membaik, jangan masuk operasi. Kalau makin sakit, nggak usah tunggu 1 bulan, 2 minggu pun kita operasi aja. Kan dokter rumah sakit, dokter Indah di Bintaro itu kan juga operasi. Ya buktinya gak operasi. Sekarang ya sepeda, bisa jalan kaki. Gak usah pakai tongkat. Bisa kok, bisa sembuh kok kalau tahu caranya. Ya. Dan Tuhan memberikan tubuh kita tuh kemampuan self healing, regenerasi sel dan seterusnya. Tapi regenerasi sel terjadi itu waktu tidur. Makanya Daud berkata, di tempat tidurku, engkau menyembuhkan aku dari semua penyakitku. Tidur yang bagaimana? Selalu berkata, ya tidur dan tidak terkejut, namanya deep sleep. Tapi tidurnya jam berapa? Oh jam 2 Pak sampai jam 10 pagi Pak. Ya salah waktu. Jam 11 malam harus pulas. Kan itulah waktunya untuk liver melakukan detox. Jadi kalau ada belajar kesehatan dari saya, kan saya atur semuanya. Jam tidurnya, cara makannya, cara punyanya, jam makannya, jam tidurnya, ya atur semuanya. Sembuh. Ada sel kardian, ada jam piket tubuh. Kita harus menyesuaikan dengan jam itu. Tubuh nggak akan menyesuaikan dengan jadwal kita. Enggak. Kita harus ngatur kegiatan kita seperti jadwalnya organ-organ tubuh. Ya sembuh lah pasti. Dia sakit kan kecapean. Jadi kita bisa membuat tubuh kita sembuh. Dan apalagi diperkuat dengan hadirat Tuhan yang sudah hadir dalam roh kita itu, kita bawa keluar sampai ke tubuh. Maka kalau saya tanya, Pak, saya saat ini bisa sembuh. Apa sih yang Tuhan nggak bisa sembuhkan? Kalau saya itu yakin banget, yang dokter, karena saya udah berjumpa dengan orang-orang yang udah 8 tahun minum obat autoimun sembuh. Belasan tahun minum
makin lama makin yakin bahwa tidak ada yang Tuhan Yesus tidak bisa sembuhkan. Amin. Ya, tinggal kita gimana sungguh-sungguh Tuhan itu hadir di dalam tubuh Anda. Karena tubuh kita itu baik, Roh Kudus. Kita jadikan benar itu de facto. Ya, sakit sembuh, mestinya begitu, teorinya begitu, dan kenyataan akan sama dengan teori kalau teori firman Tuhan. Ya, kalau teorinya bukan firman Tuhan ya itu kan menurut Bapak gitu kan. Kenapa sih orang sakit pinggang? Kenapa sih orang mules seperti perempuan melahirkan? Ya mah, good. Kita ambil yang mules seperti perempuan melahirkan aja. Kenapa tuh? Karena terkejut, karena tergelisah. Oke, sekarang gelisah karena apa? Ya balik-balik lagi. Ya setan satu itu. Ini de facto ya. Siapa yang bikin gelisah? Siapa yang bikin stres? Ya kembali lagi ke keluarga terus, saudara. Nah, kalau lihat suami itu kan, oh ada ya, nggak boleh model begitu, ada ya, setan kan gitu ya. Makanya kalau waktunya singkat gitu, Pak Jarod, singkat aja lah Pak, nanti terus tanya jawab aja Pak. Gimana cara sehat Pak? Gampang banget kalau singkat. Cintai setan satu itu. Tapi ya jangan disingkatin sakit ya. Bolehlah sampai 825 lah gitu ya. Ada yang sakit ginjal di sini. Ya Anda percaya ini Alkitab atau Alkitab itu teori atau naskah atau firman Tuhan? Kalau saya bagi saya hukum. Nah Alkitab itu berkata, hatiku merasa baik dan buah pinggangku, kidney, ginjal sakit. Ada yang sakit ginjal di sini? Ya pulang ke rumah aja tutup pintu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Lalu selah. Daud Mazmur itu banyak selah. Bagi saya itu meditasi. Meditate itu fokus kepada. Meditasi sesat. Ya tergantung meditasi itu fokus kepada siapa? Kepada prana, energi alam semesta, cahaya kehidupan. Ya Lucifer lah cahaya kehidupan. Gimana kalau prana Jehovah? Bahasa Ibrani nafas itu ruah. Sama dengan prana, prana itu ruah. Makanya saya setuju dengan orang karismatik yang berkata meditasi itu ada terus sesat loh. Itu kan prana itu kan ruah, benar sekali. Prana itu ruah. Tapi Alkitab pun berkata nafas itu ruah. Ketika Tuhan bikin Anda, maka Tuhan mengembuskan ruah ke dalam lubang hidung. Dan Ayub berkata, selama roh Allah, ruah Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Alkitab banyak ayatnya kalau nafas itu menyembuhkan. Kenapa? Karena nafas itu kalau orang barat, kedokteran barat berkata itu oksigen. Tapi Alkitab berkata itu bukan oksigen. Selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Waktu nafasnya kembali kepadaku. Kenapa nggak ditulis? Tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Saat rohnya kembali kepadaku. Kenapa disubstitusi? Tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Ketika rohnya kembali kepadaku, Alkitab pun berkata nafas itu ruah. Maka bagi saya, olah nafas itu prana Jehovah, prana Yesus. Jadi kalau saya bernafas, itu berkesadaran bahwa hadirat Tuhan yang memenuhi alam semesta, termasuk juga di udara ini. Saya hidup bersama dengan udara yang masuk. Every breath that I can take. Setiap nafas yang kutarik membuat saya bersekutu dengan Tuhan. Nafas itu nikmat banget. Kalau Anda menghayati nafas itu nikmat. Betapa murahnya nikmat itu. Pak, di sana tuh ada restoran baru Pak. Enak Pak, ya mahal. Kuliner nikmat Pak, banyak. Nafas nggak bayar Pak. Nafas nggak bayar. Jadi kita bisa mengatur hal itu. Oke, tapi balik ke sini lagi. Jadi kenapa ada sakit pinggang, ada bungkuk-bungkuk, sakit pinggang, yang emah, yang kena gelisah terkejut. Makanya harusnya suami itu membuat istrinya tenang. Hiduplah dalam damai sejahtera, setidak-tidaknya kalau tergantung padamu. Dalam hidupmu bersama, ya keluarga lah. Kau menerima satu dengan yang lain. Penerimaan itu bikin damai sejahtera, tapi penolakan bikin gelisah. Ingat keluarga kita itu keluarga penerimaan atau keluarga penolakan. Aku tuh gak butuh kamu. Ya sudahlah. Oke, data perceraian 75-80% 5 tahun terakhir yang bukan cerai adalah wanita. Bukan seperti 30 tahun lalu. Enggak, dulu apa yang cerai? 5 tahun terakhir 75-80% tergantung kota mana, wilayah mana, yang bukan cerai itu wanita, istri.
95% dari 75% tadi adalah wanita yang bekerja, punya penghasilan. Oke, siapa di ruangan ini wanita punya penghasilan? Angkat tangan. Wanita punya penghasilan, mau dari sampingan, usaha full time, jual ini, pokoknya wanita punya penghasilan, angkat tangannya. Oke, Bapak lihat kalau sebelum angkat tangan, itu makhluk berbahaya, Pak. Dia punya potensi untuk berkata, aku nggak butuh kamu, gitu penolakan. Maka bapak-bapak dan istrinya angkat tangan, baik-baik sama makhluk hidup satu itu. Baik-baik sama makhluk hidup satu itu. Yang tidak punya penghasilan ataupun yang tidak, siapapun juga ya, kalau saya bilang sama suami istri yang masih muda-muda terutama ya, baik-baik sama pasangan. Kenapa yang muda-muda? Karena kalau sudah tua, anak-anak menikah,